Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi musuh Rasulullah, lalu akhirnya menjadi salah satu panglima terhebat dalam sejarah Islam? Inilah kisah tentang Amr bin Ash, seorang yang cerdas, pemberani, dan penuh strategi. Dari seorang penentang dakwah Nabi, hingga menjadi pahlawan Islam yang membuka Mesir untuk kaum muslimin. Mari kita simak bersama. Namanya Amr bin Ash bin Wail as-Sahmi, lahir di tengah-tengah kaum Quraisy yang terpandang di Makkah. Sejak muda, Amr dikenal sebagai pemuda cerdas, pandai berbicara, dan memiliki kecerdikan di atas rata-rata. Amr juga seorang diplomat ulung. Ia sering dipercaya untuk menjadi utusan kaum Quraisy dalam urusan-urusan penting. Salah satunya, saat umat Islam hijrah ke Habasyah, Amr diutus untuk menemui Raja Najasyi dengan tujuan membawa kembali para sahabat Nabi ke Makkah. Namun, usaha itu gagal. Najasyi menolak permintaan Amr setelah mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu memimpin kaum muslimin di Habasyah. Amr merasa malu, tetapi tidak putus asa. Kebenciannya kepada Islam justru semakin memuncak. Tahun berganti, cahaya Islam makin terang benderang. Perang demi perang terjadi antara kaum muslimin dan Quraisy. Amr adalah salah satu yang paling keras menentang Rasulullah. Ia ikut dalam perang Uhud dan Khandaq. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, memadamkan cahaya Islam. Namun, hati manusia siapa yang tahu? Seiring waktu, Amr mulai merasa gelisah. Ia melihat bagaimana kejujuran Rasulullah, kesabaran para sahabat, dan bagaimana Islam membawa ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Puncaknya terjadi saat perjanjian Hudaybiyah. Amr mulai menyadari Islam akan berjaya. Ia berpikir, sebelum semuanya terlambat, lebih baik aku mencari perlindungan di luar negeri. Ia pun berencana hijrah ke Habasyah. Tapi, di tengah perjalanannya, ia bertemu Khalid bin Walid, sahabatnya yang juga sedang berpikir hal yang sama. Khalid berkata, "Demi Allah, aku telah melihat kebenaran Islam. Tak ada lagi keraguan di hatiku." Amr pun berkata, "Kalau begitu, mari kita ke Madinah, masuk Islam di hadapan Rasulullah." Mereka pun sampai di Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah. Keduanya menyatakan keislaman mereka dengan penuh ketulusan. Ketika Amr bin Ash membayat Nabi, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin syarat agar dosa-dosaku di masa lalu diampuni." Maka Rasulullah bersabda, "Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapus dosa sebelumnya, dan haji menghapus dosa sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Sejak itu, Amr bin Ash menjadi salah satu sahabat yang luar biasa. Keimanannya kokoh, kecerdasannya makin terasa, dan keberaniannya disalurkan untuk membela Islam. Amr bin Ash bukan hanya sekadar mu'allaf, ia menjadi panglima yang disegani. Rasulullah sendiri pernah menunjuk Amr sebagai komandan dalam sebuah ekspedisi perang. Padahal, di dalam pasukan itu terdapat sahabat-sahabat senior seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Amr membuktikan dirinya. Kepemimpinannya tenang, strateginya matang, dan keberaniannya luar biasa. Puncak karir militernya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, Amr diutus untuk menaklukkan Mesir, wilayah penting yang saat itu dikuasai Romawi. Mesir bukan negeri sembarangan, di sanalah pusat peradaban dan kekuatan ekonomi Romawi di wilayah timur. Namun, dengan kecerdasannya, Amr berhasil mengatur strategi, memimpin pasukan kecil menghadapi pasukan Romawi yang besar. Perang demi perang dilalui, hingga akhirnya kota Iskandariah jatuh ke tangan kaum muslimin. Mesir pun terbuka, dan rakyatnya menyambut Islam dengan penuh sukacita. Sejak itu, Amr bin Ash diangkat sebagai gubernur Mesir. Ia memimpin dengan adil dan bijaksana, membangun kota Fustat sebagai pusat pemerintahan, dan menjaga kedamaian masyarakat Mesir. Amr bin Ash wafat di Mesir pada tahun 43 Hijriah. Ia meninggalkan warisan sejarah besar. Salah satunya adalah Masjid Amr bin Ash, masjid pertama yang dibangun di benua Afrika. Masjid ini masih berdiri megah hingga hari ini, menjadi saksi kejayaan dakwah Islam. Amr bin Ash telah membuktikan bahwa hidayah bisa datang kapan saja. Seorang musuh bisa menjadi pejuang, seorang penentang bisa menjadi panglima.
Sahabat sekalian, kisah Amr bin Ash mengajarkan kita jangan pernah meremehkan hidayah Allah, jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa hambanya yang bertaubat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di jalan Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.